Assalamualaikum. Nama saya Mutia Devi Nura Helmi, NIM 1903-1145. Saya Cynthia Putri Rizky, 1903-1044. Perkenalkan, nama saya Yomail Manali dengan NIM 1903-1054. Dan kami dari kelompok 7 akan mencoba menjelaskan hasil dari tugas kami, yaitu mengenai indikator pencapaian kompetensi, urutan dan keluasan materi buku siswa SMA mata pelajaran biologi kurikulum 2013. Yang pertama yaitu untuk kelas 10 KD 3.7 dan 4.7. Untuk buku yang saya lihat urutan dan keluasannya yaitu buku biologi untuk SMA atau MA kelas 10 yang diterbitkan oleh Erlangga dengan penulis Ibu Irna Ningtyas. Jadi buku ini adalah buku yang dipakai di SMA terdekat dari rumah saya. Jadi karena itu saya mengomentari keluasan dan urutan buku ini. Jadi di sini dari KD-nya saya merumuskan 6 indikator pencapaian. Yang pertama menjelaskan ciri-ciri umum kingdom jamur. Karena membahas tentang jamur, diharapkan dapat mengelompokkan jamur nantinya, maka di sini siswa harus tahu dulu jamur itu apa. Karena itu indikator yang pertama itu saya jadikan menjelaskan ciri-ciri umum kingdom jamur. Yang kedua menjelaskan cara perkembangbiakan dari jamur. Yang ketiga menjelaskan dasar pengelompokan dari jamur. Lalu yang keempat membedakan kelompok atau golongan jamur berdasarkan ciri-ciri dan cara reproduksinya. Lalu yang kelima menjelaskan simbiosis antara jamur dan organisme lain. Jadi karena di KD itu mengaitkan peranan dari jamur, maka di sini saya masukkan menjelaskan simbiosis antara jamur dan organisme. Lalu yang keenam memberi contoh peranan jamur dalam kehidupan manusia. Jadi di sini juga dapat memberikan contoh dalam kehidupan manusia jamur itu bagaimana. Lalu materi sesuai KD. Jadi KD itu saya lihat setelah dibelah-belah ternyata materi sesuai KD itu yang pertama adalah ciri-ciri dari jamur. Lalu cara reproduksi jamur, pengelompokan jamur berdasarkan ciri-ciri dan cara reproduksinya tadi. Lalu peranan jamur dalam kehidupan. Jadi untuk buku, karena udah tahu materi dari KD seperti apa, saya lihat materi pada buku. Materi pada buku itu yang pertama ciri-ciri tubuh jamur, lalu cara hidup dan habitat jamur, reproduksi jamur, klasifikasi jamur, simbiosis jamur dengan organisme lain, peranan jamur dalam kehidupan, dan pembiakan dari jamur. Jadi setelah dilihat materi sesuai KD dan juga materi pada buku, untuk urutan materi dari buku yang diterbitkan oleh Erlangga, ditulis oleh Ibu Irna Ningtyas ini sudah sangat sesuai dengan KD. Dimulai dari ciri-cirinya dulu, lalu reproduksinya seperti apa, lalu pengelompokan atau klasifikasi dan peranannya. Jadi sudah sesuai dengan urutan yang terdapat pada KD. Lalu untuk keluasan materinya sendiri dari buku, setelah saya baca itu sudah mencakup seluruh materi pada dari KD. Jadi seluruh materi pada KD itu sudah ada pada buku. Dan ditambah juga pada buku yang ditulis oleh Ibu Irna Ningtyas ini terdapat pembiakan jamur. Jadi ada pembiakan jamur sekitar 1 halaman, tidak sampai 1 halaman, tapi dapat menambah wawasan siswa. Meskipun tidak terdapat dalam KD, menurut saya ini sangat bagus untuk menambah wawasan dari siswa. Lalu untuk penyajian dari buku ini sangat baik. Dari buku itu terdapat gambar-gambar. Ketika dibaca itu tidak bosan karena penyusunan kalimat per kalimatnya itu sangat bagus dan mudah dipahami. Itu menurut saya dari komentar urutan materi, komentar keluasan materi, dan indikator pencapaian kompetensi dari KD 3.7 kelas 10. Baiklah, di sini saya mendapatkan pembagian yaitu di buku kelas 12 dengan judul Biologi, penerbitnya Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional dan penulisnya adalah Faida Rachmawati, Nurul Urifah, dan Ari Wijayanti. Di sini kompetensi dasarnya yaitu 3.2 menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Lalu 4.2 yaitu menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Indikator pencapaian kompetensi pada kali ini yaitu 3.1.1 menjelaskan komponen enzim, 3.1.2 menjelaskan sifat-sifat enzim, 3.1.3 menjelaskan cara kerja enzim, 3.1.4 menjelaskan mekanisme respirasi aerob, 3.1.5 yaitu mengidentifikasi hasil respirasi aerob,
Lalu 3.1.6 menjabarkan proses respirasi anaerob. 3.1.7 membanding proses respirasi aerob dan anaerob. 3.1.8 mengklasifikasikan produk-produk yang menerapkan proses fermentasi. Lalu 3.9 menjelaskan pengertian tentang anabolisme. 3.1.10 mengidentifikasi perbedaan antara katabolisme dengan anabolisme. Lalu 3.1.11 menjelaskan tentang proses fotosintesis. 3.1.12 mengidentifikasi perbedaan reaksi terang dengan reaksi gelap. 3.1.13 membandingkan antara fotosintesis dengan kemosintesis. Di sini materi sesuai KD yaitu yang pertama deskripsi pengertian metabolisme, yang kedua deskripsi sifat-sifat enzim, yang ketiga deskripsi katabolisme, dan yang keempat deskripsi anabolisme. Materi pada buku yaitu tersajikan yang pertama mendeskripsikan fungsi enzim dalam proses metabolisme, lalu yang kedua mendeskripsikan proses katabolisme dan anabolisme karbohidrat, lalu yang ketiga menjelaskan keterkaitan antara proses metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak dan protein. Untuk komentar urutan materi, di dalam buku tersebut, materi di dalam bukunya telah mencakup seluruh materi sesuai dengan KD. Dan untuk komentar komentar keluasan materi yang terdapat pada buku mencakup materi KD dan bersifat lengkap dan memiliki gambar yang mampu meningkatkan wawasan dan motivasi belajar siswa. Di sini saya akan menganalisis keluasan materi kelas 10 SMA dengan judul buku Biologi SMA atau MA kelas 10. Penerbit Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional dengan penulis Sri Widayati Siti Nurrohmah Zubaidi. Dengan kompetensi dasar 3.8 mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. 4.8 menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. 3.8.1 mengidentifikasi ciri-ciri umum kingdom Plantae atau tumbuhan. 3.8.2 mendiferensiasikan tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. 3.8.3 membagi tumbuhan berdasarkan bentuk, struktur alat reproduksi, dan cara reproduksi berbagai jenis tumbuhan di lingkungan sekitar. 3.8.4 mengidentifikasi peran tumbuhan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu materi sesuai KD. 1. Ciri-ciri umum Plantae, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji. 2. Peran tumbuhan dalam ekosistem. 3. Peran tumbuhan di bidang ekonomi. 4. Dampak berkurangnya keanekaragaman tumbuhan bagi ekosistem. Materi pada buku, ciri-ciri umum kingdom Plantae, tumbuhan lumut atau Bryophyta. 3. Tumbuhan paku Pteridophyta. 4. Tumbuhan berbiji Spermatophyta. 5. Peranan dunia tumbuhan dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu komentar urutan materi. Pada buku Biologi SMA MA kelas 10 ini, urutan materinya sudah tepat sesuai tingkat pemahaman materi berdasarkan tujuan pencapaian kompetensi. Komentar keluasan materi. Pada buku ini pembagian divisio pada tumbuhan sudah lengkap, namun cuman ciri umum dari tumbuhan dan macam-macam divisio saja yang dijabarkan. Tetapi tujuan dan latar belakang pembagian secara umum tersebut belum dijelaskan sebelum masuk ke macam-macam divisio beserta pengklasifikasiannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.